Alhamdulillahi wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Berkatalah dengan perkataan yang baik, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan segala amal ibadah kalian dan akan memaafkan serta mengampuni segala kesalahan kealpaan kalian. Ketahuilah, sesungguhnya orang yang hidup sukses di alam dunia, bahagia lestari di alam akhirat, orang yang bakti kepada Allah dan bakti pula kepada Rasulnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia ini menjadi hambanya yang tergolong bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada riwayat daripada Anas bin Malik ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam selesai melaksanakan salat hari raya Idul Fitri, maka baginda Rasul beranjak ke hadapan masjid dan didapati ada sekelompok anak-anak yang sedang bermain. Begitu bergembiranya anak-anak tersebut merayakan hari raya Idul Fitri dengan pakaian yang baru, dengan rambut yang tersisir rapi, di tangannya ada berbagai macam makanan dan kembang gula. Di sisi yang lain Rasulullah melihat ada satu anak yang duduk tertunduk dengan memakai baju yang lusuh. Rambutnya kusut, tidak ada di tangannya makanan dan kembang gula. Maka seraya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghampirinya dan memegang dua pundak anak tersebut dan berkata, ayyuhas sabi, lima tabki wa la tal'ab ma'ahum. Wahai anakku, mengapa kamu menangis dan tidak bermain bersama mereka, bergembira merayakan hari raya Idul Fitri? Maka dijawab oleh anak tersebut, ayyuhar rajul, inna abi qad mata baina yaday Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ghazwati kada, wa tazawwajat ummi wa akalat amwali wa akhrajani zawjuha min baiti. Falamma nadartu ila haula'i dhawil aba fa akhadtani musibati abi falidzalika abki. Maka anak itu menjawab, wahai bapak,
ketahuilah sesungguhnya ayahku meninggal dunia syahid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Maka ibuku menikah lagi dan membawa seluruh hartaku, dan dia mengeluarkan aku dari rumahku. Maka tatkala aku memandang anak-anak yang bergembira pada saat ini mereka mempunyai ayah, mereka berpakaian baru, rambutnya tersisir rapi, tercium dari badannya aroma yang wangi, minyak wangi. Maka aku mengingat ayahku, maka aku menangis pada hari ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk erat anak tersebut dengan penuh kasih sayang, seraya berkata kepada anak itu, awalam tarda an akuna aban laka wa Aisyatan umman laka wa Aliyan amman laka wa Fatimatan ukhtan laka wa Hasan wa Husain akhwan lak. Rasulullah memeluk erat anak tersebut seraya berkata, apakah kamu tidak senang jika aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, dan Fatimah menjadi saudara perempuanmu, Hasan dan Husain menjadi saudara laki-lakimu. Fatabassama dhahikan masrura. Maka anak tersebut tersenyum dan bergembira. Dia baru mengetahui di hadapannya adalah Kanjeng Rasul, orang yang termulia di seantero alam dunia ini. Sudah menjadi ayahnya, maka bergembira sekali anak yatim tersebut. Maka dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak tersebut ke rumahnya seraya berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, mandikan anak ini, pakaikan baju yang baru, minyaki rambutnya, sisirkan dengan rapi, berikanlah makanan dan kembang gula dan uang di dalam sakunya. Fakharaja mutabassiman mubasyshira. Maka anak itu bergembira setelah rapi menemui teman-temannya yang sudah terlebih dahulu bergembira pada hari raya Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seraya Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, ana abul yatama, aku adalah nenek moyang daripada anak-anak yatim yang ada di seluruh dunia. Siapa yang menyakiti anak yatim berarti aku menyakiti, berarti mereka menyakiti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyia-nyiakan yatim maka berarti dia menyia-nyiakan aku. Siapa yang menghardik anak yatim berarti menghardik aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini, wa yushiru ila sababati wal wusta wa yufarriqu bainahuma faraqan. Aku, kata Rasul, bersama orang yang menyantuni anak yatim kelak di dalam surga, dekatnya seperti dua jari ini, memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, wa yufarriqu bainahuma faraqan, dan merenggangkannya sedikit. Inilah kedudukan orang-orang yang menyantuni anak yatim kelak nanti di dalam akhirat, akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu dekat berdampingan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Memang benar jalan ke surga begitu banyak. Haji yang mabrur balasannya surga, dijelaskan oleh baginda Rasul, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Tapi Rasulullah tidak menjelaskan surga yang mana, apakah dekat dengan Rasulullah atau tidak. Tidak dijelaskan pada ganjaran haji yang mabrur. Bakti kepada kedua orang tua adalah salah satu jalan masuk ke dalam surga. Dijelaskan oleh baginda Rasul dalam hadis yang sahih, ayyuma abdin razaqahullahu malan thumma barra liwalidayhi kana ma'in fil jannah. Siapa saja yang diberikan anugerah rizki yang berlimpah, kemudian dengan rizkinya itu dia berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dikatakan oleh Hadratul Rasul, kana ma'i fil jannah, adalah orang tersebut kelak akan bersama aku di dalam surga. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan secara detail dekatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Orang yang bakti kepada Allah, bakti pula kepada Rasulnya, juga dia kelak akan menemani para anbiya dan mursalin di alam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan di dalam Al-Quran, may yuti'illah wa rasulah wa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu minan nabiyyin wa syuhada wa siddiqin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa saja yang taat kepada Allah, taat pula kepada Rasulnya, kelak mereka di alam surga bersama para syuhada, para siddiqin, dan kelak akan menemani para nabi dan rasul di dalam surganya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerangkan secara detail dekatnya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Beda dengan kafilul yatim, dijelaskan secara detail, ana wa kafilul yatim bil jannah kahataini. Aku nanti bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim, yang peduli dengan anak yatim, yang berbuat baik dengan anak yatim, yang memikirkan nasib anak yatim. Kelak nanti aku bersama mereka di alam surga, dekatnya seperti dua jari ini berdampingan dengan Hadratul Rasul di alam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, maukah kita berdampingan dengan Hadratul Rasul, seorang yang begitu mulia, yang dirunduk-rundukan oleh Thauban Maula Rasulullah, yang di dalam hadis tertera di dalam kitab Anwarul Muhammadiyah, apabila tidak berjumpa dengan Hadratul Rasul beberapa waktu saja, Thauban gundah gulana, tidak enak hatinya, tidak makan, tidak enak makan, tidak enak tidur. Bahkan ketika Thauban Rasulullah ketika berangkat menunaikan daripada apa yang menjadi hajatnya keluar daerah, kembali dalam keadaan pucat pasi, dalam keadaan kurus badannya, ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ada yusibuka Thauban?" Apa yang menimpamu Thauban sehingga engkau terasa seperti orang yang sakit? Wajahmu pucat pasi, kurus, seperti orang yang ditimpa sakit secara berlama-lama. Maka dijawab oleh Thauban, "Masyi waja'un ya Rasulullah, aku tidak ditimpa penyakit satu apapun, walakin lam asbir, akan tetapi aku tidaklah bisa menahan sabarku bila tidak berjumpa denganmu sedetik pun di alam dunia ini. Fadzakartu ila yaumil akhirah, maka aku berpikir dan aku merenung bagaimana nanti aku di dalam akhirat. Apabila aku masuk surga, maka sudah pasti surgaku jauh daripada derajat surgamu ya Rasul.
Apabila aku ditakdirkan masuk ke dalam api neraka, maka aku tidak akan berjumpa denganmu selama-lamanya. Sauban maula Rasulullah yang begitu merindukan bertemu dengan Nabi di alam surga. Bagaimana dengan kita? Mari sama-sama kita santuni anak yatim. Ini merupakan satu pintu jalan masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah, sehingga kita bisa menyantuni anak yatim dan peduli kepada anak yatim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus salihin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa 'azzim ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad imamil anbiya wal muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum ma fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kashifal muhimmat ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin Allahumma ansuril islam wal muslimin Allahumma ansuril muslimina fi Palestin wa ma hawlaha Allahumma ansuril muslimina fi Gaza wa ma hawlaha Allahumma ansuril muslimina fi Iran wa ma hawlaha Allahumma ansuril muslimina fi Yaman wa ma hawlaha Allahumma ansuril muslimina fi anha'il alam Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal yahudiyyin wal israiliyyin wal amrikiyyin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shaddid shamlahum wa zalzil aqdamahum wa qallil a'dadahum. Allahumma awsil ar-ru'ba fi qulubihim innaka khairun nasirin wa innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i